Hadirin sekalian, jadi keberhasilan Rasulullah sebagai pemimpin tadi oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128, 3 kunci kesuksesannya. Nah, itu yang kita sampaikan pertama tadi baru, azizun alaihi ma'anittum, dirasakannya penderitaanmu atau diselaminya hati dan perasaanmu. Nah, dirasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Itulah yang membuat beliau itu sangat dicintai oleh umatnya. Jadi tidak mentang-mentang. Banyak orang sekarang mentang-mentang anak presiden, nah kadang-kadang leluasa saja. Oh, mentang-mentang misalnya sebagai penguasa ya semena-mena terhadap rakyat. Nah itu tidak boleh. Nah, tengok Rasulullah rasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Kita menengok kemarin ini di YouTube di Batam sana ya, macam mana masyarakat Melayu di situ yang sudah dari nenek moyangnya kampung itu dia yang punya, tapi demi investor kadang-kadang dia diusir dari kampungnya. Kasihan menengok, ada yang diinjak-injak, ada yang di apa segala macam. Nah, pada investor itu belum tentu itu dari yang membawa keberkahan kepada rakyat kita kan belum jelas. Nah, jadi itu makanya rasakan apa yang dirasakan mereka itu. Nah, itu andanya. Kalau mereka merasa terusir, bagaimana kalau diri kita diusir orang dari kampung halaman kita sendiri? Nah, inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dengan sahabat-sahabatnya kepada kita. Rupanya kata Allah yang membuat beliau itu sukses, azizun alaihi ma'anittum, yaitu dirasakan apa yang dirasakan oleh umat yang dipimpinnya. Itu makanya beliau itu sangat disayangi oleh umat, sangat dicintai oleh umatnya sendiri. Yang kedua, kunci sukses Muhammad itu adalah harisun alaikum, sangat menginginkan keselamatan bagimu. Ingin yang dipimpin itu selamat. Itu makanya tadi kita sampaikan di akhir hayatnya, sakratul maut sudah datang kepadanya. Yang dipikir, yang diungkapkan oleh lidah Rasulullah yang mulia itu apa? Ummati, 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 selamatkan umatku, selamatkan umatku. Malah dalam riwayat di waktu sakratul maut datang tuh, pindahkan sakit sakratul maut itu kepada saya, jangan kepada umatku nanti. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ingin keselamatan bagimu, bagi umatnya. Ingin umatnya itu selamat. Selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku sampai 3 kali. Padahal sudah berjuang antara hidup dan mati. Begitulah Rasulullah itu luar biasanya kepada umat yang dipimpinnya. Jangan dianiaya, jangan dirampas haknya kecuali dengan benar. Itu Bapak Ibu sekalian. Kalau itu yang kita lakukan, tentu sumpah serapah dari rakyat, dari masyarakat akan datang kepada kita. Mana tahu nanti kita diamanahkan banyak yang mudah-mudahan nampaknya Pak protokol kita entah jadi apa besok misalkan. Kita ikutlah nanti caleg-caleg menjadi ketua DPR pula. Jadikan Rasulullah sebagai contoh, insya Allah sukses. Nah, itu penyayang beliau. Nah, mana tahu Pak Firdaus ini nanti ketua kita ini
mencalonkan wali kota di Padang Sano, ya dah. Jangan semena-mena, jangan semena-mena. Nah, ini kadang-kadang tak menunduk-nunduk nak buat ditegur baik-baik, Pak. Yoi doang bunyi katanya. Ada kat dia tu pejabat tu sombong angkuhnya. Onge. Kata buat pi onge. Ada tu Bapak Ibu sekalian. Jangan. Kita tak selamanya. Tak selamanya. Kalau kita tak jadi lagi nanti hilang kasih sayang orang kepada kita. Banyak Pak contohnya orang yang sombong, yang angkuh. Maaflah, kami dulu di waktu di DPR provinsi itu ada tuh, dikit-dikit marah, dikit-dikit dikit apa, bawahan kadang-kadang dihardik di mana-mana. Tak boleh. Setelah kita tak punya jabatan, tak ditengok orang kita, merengah orang. Hilangkan sifat onge kata Bu Epi tadi, sifat sombong. Karena kita ini takkan selamanya. Jabatan itu paling-paling menjelang kita pensiun. Banyak sekarang orang pensiun tidak dihormati orang, akhirnya stroke. Tapi ada juga semakin pensiun dia semakin sayang orang ke dia. Kenapa? Karena dia baik. Dia baik, dia ada sifat Rasulullah, penyayang kepada bawahannya. Harisun alaikum. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Allah, kunci sukses Muhammad itu bil mu'minina raufur rahim. Tertumpah kasih sayangnya kepada umatnya, tentu orang yang beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Tercurah kasih sayangnya kepada orang-orang rahim, itu sayang. Jadi kepada orang beriman, kepada umatnya, raufur rahim, tertuang, tertuntung segala kasih sayangnya kepada orang beriman yang beliau pimpin. Memang Bapak Ibu sekalian, dalam riwayat kita baca, pernah beliau itu sudah 3 hari berpuasa, memang tidak ada yang akan dimakan waktu itu. Ada tamu datang ke rumah beliau, mengedor pintu waktu maghrib, berbuka akan datang. Tamu ini rupanya lebih lama, sudah 4 hari puasa. Memang tidak ada juga yang akan dimakan, begitu susah kehidupan dulunya. Rasulullah, saya 4 hari tidak ada puasa terus, tidak ada yang kita makan di rumah. Rasulullah kaget, saya 3 hari, Rasulullah lama, saya 4 hari. Ada itu makanan untuk berbuka beliau, entah sedekah dari sahabat. Berbisik Rasulullah kepada Aisyah, ya Humairah, kasihkanlah mangkuk yang bermakanan kepada tamu kita. Aisyah balik bilang, kamu kan ada 3 hari Rasulullah tidak puasa. Ini tadi sahabat ngasih, kok dikasih pula sama tamu kita? Iya, tamu kita tuh udah 4 hari lebih lama aja dari saya. Bayangkan, begitu kasih sayangnya, lebih lama dia dari saya. Ya Humairah, saya baru 3 hari, dia 4 hari rupanya. Untuk menghargai tamu Rasulullah tetap, tapi lampu dimatikan, tidak ada cahaya. Rasulullah menghadapi piring yang tidak berisi makanan sambil menjelentik jarinya kayak orang sedang makan juga. Tamu tadi makan dengan lahap, tapi tidak nampak oleh ini, katanya Rasulullah perasaannya makan juga, padahal tidak. Begitu Bapak Ibu sekalian, bil mu'minina raufur rahim, tertuang dan tertuntung. Bahasa kampung Pak Ketua kita, tertuntung kasih sayang, tertuntung kepada rakyat atau masyarakat yang beliau pimpin. Begitulah maka beliau sangat-sangat dicintai oleh umat yang dipimpinnya.
Sehingga berapa kali kita berselawat, kita tidak pernah ketemu berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita bukan main luar biasa cintanya rasa kepadanya. Malah banyak orang berharap, bermimpi segala macam ingin ketemu Rasulullah, saking mencintainya. Kenapa? Karena begitu, beliau juga sangat mencintai. Jadi apalagi kita sekarang di tahun politik ini, itu saya sampaikan tadi, pilihlah yang menurut hati nurani kita, mana yang mendekati kepada Muhammad. Saya nak mengarahkan kan, ini tak boleh kampanye kan. Tidak mengarahkan, tetapi carilah pemimpin itu yang betul-betul menjadikan Rasulullah sebagai uswahnya, sebagai contohnya. Mungkin 100% sulit kayak Rasulullah ini, tapi mengarah-arah tentu ada. Salat ya, taat agamanya, bisa jadi imam. Kalau pemimpin kita pilih tak sholat, nah itu kita yang salah. Bagaimana kalau nak menang kita sudah berjuang? Nah itu. Ada di saat Nabi Ibrahim dibakar, burung pipit datang membawa air dengan paruhnya. Berapa kita bawa air di burung pipit tadi? Waalaikumsalam. Jadi burung pipit yang membawa air dengan paruhnya yang sedikit itu diledek oleh yang lain. Manolah kepada api itu burung pipit berapa air yang kau bawa? Biarlah nggak padam katanya. Tetapi ada ikhtiar upaya saya nanti di hadapan Allah. Nah, jadi bapak-bapak berjuang misalnya nanti sudah kita pilih tapi tidak terpilih misalnya yang sesuai dengan apa kita hati nurani kita tadi. Nah, tapi ini kita sudah melakukan perjuangan untuk itu. Nah, jadi demikian saja kita diskusi agak sebenarnya kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah. 3 kunci sukses Muhammad sebagai pemimpin umat. Maka Rasulullah sangat dicintai oleh umat dan beliau juga mencintai umat. Pertama adalah azizun alaihi ma'anittum, menyelami, merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Yang kedua adalah sangat menginginkan keselamatan umat yang dipimpinnya, ingin selamat. Ummati, selamatkan umatku. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim, tertuang segala kasih sayangnya kepada umat yang beriman, tentu yang beliau pimpin. Demikian, kembalikan kepada MC kita. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jadi nanti maunya pas sudah mau dekat-dekat pemilu kita angkat tema ini lagi kali ya.